Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bisa kembali bertemu lewat ibadah online ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Baik kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Di hari Minggu ini kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus menyembah Tuhan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam apapun yang kita hadapi saat-saat seperti ini. Kita tetap percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah-rumah, Tuhan ada beserta kita di pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Mari kita mau tunduk kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang begitu luar biasa. Hingga kembali di pagi yang indah ini Bapa, kami mau datang mencari wajah-Mu Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, boleh mengalami pribadi bersama-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kita boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa menerima janji-janji-Mu. Kami percaya berkat-Mu, kasih sayang-Mu melimpah bagi setiap kami di pagi hari ini. Ampuni segala dan dosa kami Bapa. Layakan kami untuk memuji, menyembah-Mu di pagi hari ini Bapa. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oh,
bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita di pagi hari ini. Ku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang disembah. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Bapa.
Kami rasakan lawatan-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap masalah boleh datang, setiap persoalan boleh datang, setiap sakit penyakit boleh datang. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kita mau terus menyembah Dia, kita mau terus meninggikan Dia. Apapun persoalan saat ini yang terjadi, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kami di pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Kami percaya, kami yakin Tuhan selalu beserta dengan setiap kita di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku sembah, mari kita mau sembah Dia di pagi hari ini. Kita mengundang Dia ada di tempat ini dan ada di rumah-rumah. Haleluya. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Bapa. Kami masih rindu memuji Engkau lebih-lebih lagi Bapa. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Yesus. Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Ada sukacita di pagi hari ini, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau selalu tinggikan nama Tuhan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tidak perlu takut. Tuhan ada beserta dengan setiap kita di pagi hari ini. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan, Yesus jalan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Mari kita lambaikan tangan atas. Glory, haleluya, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran
dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada keselamatan bagi setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Tak usah aku takut, Allah menjaga setiap kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkata El Shaddai. Mari kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga setiap. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
persoalan masalah kita. Amin Tuhan. Dai mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu jika kami boleh datang bersama-sama hari ini kepada Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, supaya Tuhanlah yang terbesar. Bapak, hari ini kembali kami boleh belajar kembali kepada Tuhan akan firman-Mu. Berikan kami pengertian dan bukakanlah firman-Mu atau singkapkanlah Tuhan supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup ini. Terima kasih dan tidak lupa pengurapan-Mu atas kami semuanya, supaya kami menjadi satu di dalam urapan itu dan kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh kembali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama belajar mengenal bagaimana mengenal Tuhan, dan kebenarannya. Tuhan menunjukkan memang ada jalannya, ada caranya untuk mengenal. Lalu dengan cara dan jalan itulah Tuhan atau Bapa Surgawi menyatakan dirinya, dan menyatakan itu bukan kepada dunia tapi kepada murid-muridnya. Nah itulah. Jadi disitulah sebenarnya siapa yang percaya pada Yesus bisa mengenal Bapa yang di surga atau Elohim itu. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita, yaitu tata cara hidup kita, kehidupan kita di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Itulah kalau kita sudah mengenal, mari kita berpraktek, berkiprah, menunjukkan satu kehidupan anak-anak Bapa yang di surga. Kita baca di Amsal, mari kita buka
kitab Amsal pasal 17, kita membaca ayat 6, ayat yang ke-6. Ya, jadi Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Saya membacakan, demikian bunyinya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Ya. Mahkota, ya, jadi orang tua bukan mahkota dari emas, bukan dari perak, atau bukan dari bahan-bahan yang lain, tapi di sini adalah anak cucu. Artinya kalau orang tua itu melihat anak cucunya, ya, dia merasakan satu kebanggaan sendiri. Melihat anak cucunya merasa satu kepuasan tersendiri. Ya. Kalau tidak Tuhan bersamaku, gitu. Ya. Bagaimana anak-anak cucu kita, gitu ya. Tapi karena anak cucu kita, aku melihat anak cucuku yang seperti itu, aku merasa bangga, ya. Aku merasa puas, ya. Tidak rugi aku melihat anak cucuku yang seperti itu, ya. Karena Tuhan telah menyertai aku, karena Tuhan menyertai keluargaku, ya. Karena aku percaya kepada Tuhan, maka anak cucuku, bisa saya banggakan. Demikian juga sebaliknya, kehormatan anak cucu atau kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan. Jadi kalau anak-anak melihat orang tuanya, wah, aku bangga, aku dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini. Ya. Ya. Karena Tuhan menunjukkan kemurahannya. Aku bisa hebat seperti ini, ya, karena tidak terlepas dari orang tuaku. Ya, Tuhan selalu memimpinnya. Gitu. Jadi ada kebanggaan antara orang tua, kebanggaan juga antara anak dan cucu. Gitu. Ini merupakan satu keluarga, ya, keluarga yang sudah berkembang, gitu ya. Punya anak, punya cucu, jadi sudah semakin banyak. Ya. Nah, inilah satu keluarga yang percaya, dan itu harus terjadi seperti itu. Ya. Jadi saling membanggakan, saling memuaskan, ya, saling menyenangkan antara generasi di atasnya dengan generasi di bawahnya atau kelanjutannya. Inilah yang harus kita kejar, inilah yang harus terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan selalu menggenapi akan firman-Nya. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya. Tuhan akan selalu melakukannya, ya, seturut dengan percaya dan kesetiaan masing-masing orang itu, ya, atau masing-masing keluarga. Ayo Bapak Ibu, ya, ini Alkitab sudah mencatat seperti ini, ya, maka bisa terjadi hal itu terhadap Anda semuanya, ya. Orang-orang yang sudah punya anak, ya, asal percaya sama Tuhan dan setia kepada Tuhan, tidak akan pernah gagal keluarga atau rumah tangga Anda. Ya, demikian juga anak-anak Anda tidak akan, ya, gagal kalau Tuhan menyertai kita. Ya, ini kita mempercayai ini, kita mempercayai apa yang tertulis dari Alkitab ini. Nah, maka itu bisa terjadi, dan terjadi hal itu merupakan janji daripada Tuhan untuk kita semuanya ini. Ya, ada satu contoh yang baik bagi kita. Ya. Kita buka, ada satu cerita yang perlu kita pikirkan, ya,
yang perlu menjadi pertimbangan dalam hati kita supaya bagaimana kita bisa melakukan tatanan kehidupan, ya, sebagai orang-orang percaya kepada lingkungan kita, ya, kepada lingkungan kita, ya. Ini adalah satu hal yang bagaimana kita harus bisa memuliakan Tuhan dan juga bagaimana kita harus menyampaikan Injil itu, ya, karena hal ini tidak terlepas dari kesaksian di hidup kita ini, ya. Mari kita buka bersama-sama dari surat Galatia, ya, surat Galatia Perjanjian Baru. Galatia pasal 2, kita membaca ayat 11 sampai dengan 14. Ya. Saya akan membaca bertahap saja supaya lebih enak. Ya. Galatia pasal 2 ayat 11, demikian bunyinya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya. Ini surat Galatia ini yang ditulis atau dari Bapak Paulus, ya, kepada jemaat di Galatia. Ya. Ayat 11 tadi mengatakan waktu Kefas atau Petrus datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, Petrus atau siapapun murid-murid yang lain atau orang-orang kebanyakan orang percaya pasti punya kelemahan-kelemahan. Ya. Di sini Petrus, walaupun Petrus sudah begitu diurapi oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan, murid yang diutamakan oleh Tuhan, ya. Tapi di sini ada dia melakukan kesalahan, ya. Dan itu bisa diketahui kesalahan itu siapa yang mengetahui? Ya teman persekutuannya yaitu Paulus, gitu ya, Paulus, ya. Ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya bukan berarti itu suatu kewajaran, tidak. Tapi memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu keliru, ya, itu salah yang tidak kita tidak kita sengaja, tidak kita ketahui bahwa itu adalah satu kesalahan. Tetapi kesalahan ini bisa diketahui, diungkap oleh orang yang lain, ya. Jadi kalau kita ditegur karena kesalahan kita, ya wajarlah, sebab itu yang menegur itu siapa? Ya. Ini Petrus ini merupakan seniornya. Paulus itu juniornya, junior, senior ditegur oleh junior. Coba kalau diantara kita begitu, apakah kita bisa menerima teguran itu, atau kita malah membalik teguran itu? Apalagi teguran itu di mana tempatnya? Nah ini kadang-kadang menjadi ocehan kita, menjadi omelan kita, menjadi buah bibir kita, atau menjadi argumen kita sendiri. Ya, bagaimana kita menolak teguran itu? Ya, bagaimana kita menutupi rasa malu kita? Ya, bagaimana kita harus menutupi kesalahan kita? Nah itu masing-masing orang mempunyai alasan-alasan tersendiri, ya. Tapi di sini contoh, ya, bahwa setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan atau bersalah, ya, dengan tidak diketahui atau mungkin juga disengaja, ya. Tapi setiap orang pasti bisa bersalah. Jadi kalau kita ketahui, kedapatan kita bersalah, Anda seorang yang menegur, teman kita menegur, ya bagaimana teguran itu bisa memperbaiki kesalahan kita. Sebenarnya teguran itu bisa bertujuan untuk menunjukkan bahwa aku bersalah. Ya. Kedua,
Pasti setelah ditegur itu, aku akan memperbaiki kesalahan itu dan tidak akan melakukan lagi. Nah, itulah tatanan kehidupan bagi anak-anak Tuhan seharusnya. Bukan teguran. Menegur itu ya harus tahulah tempatnya. Ini kan di tempat umum. Masa saya ditegur seperti itu? Kan tidak pantas, kan gitu ya. Siapa sih menegur? Loh itu kan masih anak-anak. Menegur saya kan lebih banyak makan garam daripada dia gitu. Nah, kadang-kadang argumen ini seperti ini, teguran-teguran ini ditolak mentah-mentah dengan alasan-alasan yang dibuat-buat gitu. Itu hanyalah untuk menutupi, ya. Itu sebetulnya untuk menutupi rasa malu, menutupi aku nggak mau disalahkan demikian, ya. Untuk menutupi, ya itu, janganlah aku ditegur dengan cara begitu. Tegur yang baik. Aku kan seniornya, kamu kan junior, kan gitu. Nah, di sini, ya, di Galatia ini dikatakan bahwa aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Ada spontanitas untuk menegurnya itu. Ya. Ajaran yang kita tahu kalau dari keseluruhannya, Petrus pun juga tidak akan melakukan apa-apa. Ya. Dia tidak akan membalas apa-apa. Dia hanya diam. Ya. Jadi kalau kita keketahuan di dalam kita ada kesalahan dan kita ditegur, bagaimana kita bisa menerima itu? Karena orang yang menegur kita, karena kita bersalah, sebetulnya orang itu ingin memperbaiki kesalahan kita. Atau supaya orang itu bermaksud untuk supaya saya menyadari akan kesalahan itu. Sehingga dengan demikian saya bisa meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, minta maaf kepada Tuhan, atau berterima kasih kepada orang yang sudah mengingatkan atau yang menegur itu. Pelajaran tegur menegur ini sebenarnya tidak dibatasi oleh senior atau juniornya. Tapi yang salah, ya salah. Kalau bisa ditegur, ya tegurlah. Mungkin kalau kita orang timur ini barangkali orang Indonesia ini mempunyai unggah-ungguh dan kita masih melakukan unggah-ungguh itu, ya silakan pakai unggah-ungguh yang berlaku. Tapi Alkitab memberitahukan yang seperti ini. Ya. Ayat yang 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi orang-orang Antiokhia ini orang-orang dari jemaat yang tidak bersunat, artinya orang-orang yang di luar Yahudi, ya, golongan bukan orang Yahudi. Jadi orang-orang lain bukan Yahudi. Nah, Petrus datang ke situ. Ya. Jadi orang-orang yang lain bukan Yahudi ini tidak ada hukum sunat gitu, tidak bersunat. Mereka tidak tahu apa itu sunat, nggak tahu. Ya. Dan Petrus di tengah-tengah orang-orang yang tidak bersunat itu, di tengah-tengah orang-orang Antiokhia ini. Nah, itu kejadian. Nah, dia makan minum di situ, diajak makan, disuguhi makan minum. Dia berada di tengah-tengah itu dengan orang-orang Antiokhia ini. Nah, disitulah mereka bersahabat. Ya. Karena itulah jemaat Tuhan. Ya. Dikunjungi dikunjungi Petrus, ya,
dan makan bersama-sama itu. Nah, inilah ya, bagaimana kita kalau kita bergaul, ya, kita bisa bergaul dengan siapapun kok, ya. Entah dari suku apa, ya, entah dari keyakinan yang apa, gitu, ya. Sebenarnya kita diberi kebebasan untuk bergaul. Kita tidak pilih-pilih bergaul itu, ya. Berkawan, siapapun bisa kita jadikan kawan kita. Dan itulah yang terjadi kehidupan kita ini, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen ini. Jangan pernah ada yang membeda-bedakan. Apakah itu suku yang berbeda, apa itu warna kulit yang berbeda, apa itu dari kepercayaan yang berbeda. Ya, enggak ada seperti itu. Kita adalah sesama manusia, ya, yang hidup bersama-sama di bumi ini, yang bersama-sama mengolah bumi ini, yang bersama-sama berjuang memperjuangkan hidup mereka masing-masing untuk bisa bertahan hidup di bumi ini. Ya. Jadi tidak ada masalah saingan, masalah perbedaan, ya. Apalagi perbedaan kasta, nengkrat gitu, enggak ada. Kita sama bisa. Jadi Bapak Ibu, kita tidak dibatasi cara pergaulan kita. Dengan siapa kita harus bergaul. Boleh siapa saja. Jadi Petrus ada di situ, ya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah, lalu datanglah orang-orang yang bersunat, artinya datanglah orang-orang Yahudi yang lain, yang asalnya dari suku Yahudi datang. Wah, adat istiadat mereka, ya, dalam kepercayaan orang-orang Yahudi itu, mereka itu tidak bergaul dengan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ada satu sekat-sekat, ada satu, ya, batasan-batasan, ya, bagaimana mereka makan, terutama makan minum, gak boleh, ya, karena entah najis atau gimana gitu, ya. Nah ini, ya, itu yang membedakan dalam hati Petrus. Aduh, kawan-kawan, kok datang ya? Aku ada di tengah makan minum di tengah-tengah orang ini ya. Aduh. Lalu bagaimana? Lalu Petrus pura-pura karena takut akan mereka, jangan-jangan nanti ditegur. Sudah ditegur Paulus, sekarang nanti ditegur orang-orang yang bersunat ini. Mengapa kamu kok di tengah-tengah mereka, orang-orang kafir itu, gitu ya. Nah itu. Lalu Petrus ini mengundurkan diri, ya, memisahkan diri dengan pelan-pelan, mundur pelan-pelan untuk menghindari orang-orang Ethiopia ini, orang-orang kafir ini, gitu, ya. Nah, itulah Paulus tadi menegurnya dengan Petrus mengundurkan diri, memisahkan diri dari kelompok orang Ethiopia ini. Disitulah Paulus menegurnya. Tapi Bapak Ibu, coba kita baca lagi. Ada sesuatu yang enggak ya. Jadi karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, ya, orang-orang yang bersunat, ini orang-orang Yahudi datang, ia makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Nah ini loh yang di orang Yahudi itu tidak boleh seperti itu, tidak harus terjadi seperti itu. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah ini, ya, karena takut
kalau saya atau Petrus ini makan minum dengan orang-orang Antioquia yang tidak bersunat itu. Maka datanglah orang-orang sunat, maka Petrus memisahkan diri secara diam-diam karena ada rasa takut. Itu adat atau adat yang terjadi di Yahudi, di tengah-tengah bangsa Israel itu. Nah ini. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi gitu. Bagaimana ini? Nah inilah di sini mengapa Paulus menegur? Wong itu sudah jelas-jelas tidak seperti itu harus terjadinya. Harus memisahkan diri orang yang bersunat dengan orang yang tidak bersunat kalau makan sendiri-sendiri. Tapi mengapa kok ditegur? Memang itu sudah adatnya seperti itu, berlaku sudah berabad-abad gitu. Mengapa Paulus menegur? Nah, mengapa ada teguran dari Paulus tadi? Mengapa Petrus juga melakukan tadinya makan sekarang mundur? Mengapa dia kok sebelum ada teguran dia berani makan bersama-sama? Inilah terjadi satu tatanan kehidupan di dalam Kristus. Tatanan kehidupan di dalam Kristus itu harus kita cermati dengan sesungguhnya. Nanti itu ada di hidup secara kekristenan. Mengapa hal ini tidak dibenarkan oleh Paulus? Kita lihat kehidupan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus tatkala di bumi. Bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang asing atau bukan orang-orang Yahudi? Yesus itu adalah orang Yahudi tulen, asli. Dia keturunan orang Yahudi asli. Dari suku Yehuda dan suku campuran suku Yehuda dan suku Lewi menikah menurunkan Yesus asli. Tapi mengapa Yesus melakukan waktu hidupnya di bumi ini melakukan hal yang sama? Artinya dia tidak membeda-bedakan suku dan orang siapa, dari suku mana, dari bangsa mana. Yesus tidak seperti itu. Yesus bisa bergaul kepada siapapun, makan, minum. Bahkan Yesus juga pernah memberikan makan orang banyak. Yesus diundang pemungut cukai lagi. Yesus ketemu dengan seorang pelacur lagi. Jadi itulah tatanan yang ditunjukkan oleh Yesus tatkala dia bermisi ke bumi ini. Dia mengasihi bukan mengasihi hanya satu bangsa saja, tapi mengasihi semua bangsa. Karena demikian besar kasih Bapa kepada dunia ini. Nah, jadi yang ada di dunia ini banyak bangsa, tapi kasihnya kepada semuanya. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati. Dan kasihlah semua saudaramu dan semua orang. Kan gitu. Jadi di sini tatanan kehidupan pengikut Kristus tidak ada masalah lagi tentang perbedaan. Kita diajarkan oleh Yesus, bahkan Yesus sendiri bukan hanya mengajar tapi menunjukkan dirinya. Dia datang di tengah-tengah segala bangsa dan melayani segala
bangsa. Nah, itulah kehidupan yang harus ada satu perubahan ya, dari tatanan orang-orang Yahudi ini ya. Terutama yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 13. Ya. Dan tindakan Petrus ini yang mundur secara diam-diam ini diikuti oleh rombongannya sendiri, diikuti oleh murid-muridnya sendiri gitu ya. Sehingga mereka yang merasa bersunat, yang tadinya ada bergaul dengan orang Ethiopia ini, mundur, katut Petrus. Nah, karena memang Petrus ini orang yang senior, seorang pengajar juga gitu loh, yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Injil ini. Ya, jadi dianggap guru, ya, maka itu dihormati sekali. Gurunya berlaku demikian, nah, maka kawan-kawannya, pemimpinnya, ya, mengikuti pola daripada apa yang dibuat oleh Petrus. Jadi bisa membuat pengaruh yang kepada yang lain. Ya. Sikap hidup orang-orang percaya itu demikian. Kalau kita sudah dipandang oleh seseorang bahwa kita ini bisa diberi panutan gitu, ya, kita bisa diikuti jejak kita. Nah, jaga. Ya. Kita pun harus mempunyai sikap yang benar. Tidak boleh seperti Petrus ini yang disebut sini munafik ya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, munafik itu. Ya, ini munafik. Kepura-puraan ya, kepura-puraan mereka. Orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus ya, yang sudah percaya kepada Kristus, mari kita menata hidup kita dalam tatanan pergaulan kita, dalam keluarga maupun di luar keluarga. Kita sama, kita tidak bisa membedakan lagi apa perbedaan suku atau kulit dan lain sebagainya. Tapi sama-sama manusiawi. Manusia yang perlu hidup, perlu bergaul. Dan kita harus tegas di sini. Artinya kalau ditinjau dari teguran Paulus tadi, ya, bahwa kita perlu menunjukkan sikap hidup kita, tatanan hidup kita secara kekristenan yang benar-benar sesuai dengan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam tatanan kehidupan, itulah yang harus kita anut, itulah yang harus kita turut. Kita tidak bisa lagi untuk berpura-pura. Mau bergaul ini dengan si kelompok A misalkan, lalu datang kelompok B, aduh rasa takut, rasa bersalah, lalu mengundurkan diri. Tidak seperti itu. Ya. Tapi bagaimana membawa hidup kita ini kepada setiap kelompok yang ada, disitulah kita seharusnya bisa bergaul dengan baik. Dan kita menunjukkan satu sikap yang benar-benar itu yang kita miliki, yang kita warisi, yang harus kita lakukan di tengah-tengah
dunia ini. Ya. Seperti ayat 14 dikatakan sini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu, jangan salah mengerti, di sini ada kata-kata seperti yang dikatakan oleh Paulus, jika engkau seorang Yahudi, ya, hidup secara kafir. Yahudi ada kafir, ya, dan bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau, misalkan Petrus, memaksa orang kafir itu, orang Ethiopia itu, ya, memaksa orang-orang itu yang tidak bersunat, ya, untuk hidup secara Yahudi. Bapak Ibu, apakah kita, kalau ini jangan salah tafsir, ya, misalkan gini, saya orang Jawa, ya, lalu saya ke Kalimantan, ya, di sana kebanyakan banyak suku Dayak, ya, suku Dayak, ya. Bukan Dayak itu hidup di hutan-hutan, tidak punya rumah, ya, pakai baju daun-daunan seperti orang-orang, ya, orang-orang kuno gitu, ya, bangsa. Sebenarnya tidak seperti itu. Orang Dayak ya sama seperti kita gitu, ya. Saya pakai baju baju batik, baju polos, ya, sama, ya. Ya, kalau saya pernah ke Kalimantan itu seperti itu. Bukan berarti kalau saya ke sana lalu saya memaksakan pergaulan diri, kamu harus cara menjadi orang-orang yang secara Jawa, karena saya orang Jawa, ya, ke tengah-tengah orang Dayak, lalu saya mempengaruhi orang Dayak ini supaya mengikuti kejawaan saya. Ya. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Ya. Ya, Alkitab ini memang sangat membingungkan, ya, Galatia ini, Paulus ini mengatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Jadi kalau saya Jawa di tengah-tengah orang Batak, ya, lalu saya hidup secara Batak, tidak boleh. Saya harus hidup secara Jawa gitu loh. Supaya kita bisa memaksa orang Batak harus menjadi orang Jawa. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti. Maksudnya ini adalah satu tatanan perubahan setelah Yesus Kristus. Jadi Yahudi secara Yesus Kristus tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Jadi kehidupan kita hidup mengikut Yesus atau hidup secara Kristen gitu, kita tidak memaksakan mereka harus menjadi orang Kristen, tidak gitu. Artinya kita ini membawa satu ajaran pergaulan, ya, berkomunikasi antara pengikut Kristus, murid Kristus dengan orang yang bukan murid Kristus. Kita tidak memaksakan itu. Artinya kita harus tahu bagaimana kehidupan sebagai murid Kristus. Itu maksudnya itu di situ. Yahudi memang disebut Yahudi, tapi Yahudi yang dibawa oleh kehidupan Yesus Kristus waktu di bumi, maksudnya seperti itu, ya. Bukan harus kamu menjadi Yahudi, bukan, ya. Kamu harus menjadi tatanan Yahudi, bukan.
Artinya ajaran Injil, kebenaran Injil tadi di situ ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Yahudi di sini adalah tatanan kebenaran Injil. Mengapa kok dikatakan Yahudi? Karena Injil itu berkembang dari Yahudi. Sumbernya juga dari Yahudi. Keselamatan itu datang dari orang-orang Yahudi, artinya dari tengah-tengah Yahudi. Jadi situlah kebenaran Injil. Injil mulai dari Yahudi. Jadi kebenaran Injil yang dimaksud tadi orang Yahudi di sini adalah kalau diterjemahkan di zaman sekarang ini di tempat yang jauh dari Yahudi adalah tatanan kehidupan kebenaran Injil ya. Jadi kita harus memakai kebenaran Injil itu dan jangan diubah ini ya. Jangan diganti, jangan ditukar kebenaran Injil ini dengan kebenaran-kebenaran yang lain gitu. Kalau ada sesuatu suku ya, misalkan yang kanibal gitu, lalu kita masuk di situ, bukan kita jadi kanibal, tapi kita membawa kehidupan kebenaran Injil di tengah-tengah orang yang kanibal itu. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan atau mengajarkan hal kebenaran Injil kepada orang-orang yang kanibal ini, sehingga orang yang kanibal ini berubah menjadi tidak kanibal, artinya tidak memakan sesama manusia, tapi beralih menjadi mengasihi sesama manusia. Jadi orang kanibal itu kalau melihat orang lain, wah ini makanan empuk ini, makanan lezat ini ya, maka dia kalau datang ke tempat itu sudah menjadi pesta orang kanibal ini ya, dengan suku yang tidak dikenal atau orang lain yang tidak kenal untuk pesta, dimakan dagingnya, dimakan orang itu ya, jadi manusia makan manusia, itu kanibal ya. Tapi kita kalau di tengah-tengah orang kanibal itu, bagaimana kita membawa kebenaran Injil, bagaimana kita menyambut manusia yang lain itu dengan tatanan kebenaran Injil. Dan inilah yang harus kita transferkan, inilah yang harus kita tanamkan atau kita ajarkan untuk mengubah kehidupan seseorang ini dengan kebenaran Injil. Maka itu inilah Injil itu kita beritakan itu ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan ini kita yang sudah menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus mempunyai tatanan kehidupan yang tersendiri. Apa tatanan kehidupan sendiri? Yaitu kebenaran Injil. Ya. Satu yang jelas di dalam contoh tadi, kita tidak akan membedakan akan suku dan bangsa lain atau warna kulit, warna rambut dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa hidup secara kuasa Injil, yaitu mengasihi semua orang. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya harus bisa ya. Karena bisa mengasihi diri sendiri. Kita belajar mengasihi diri sendiri, bisa nggak? Maka itu ya sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, bagaimana kita juga bisa mengasihi orang lain ya, itu orang lain. Nah, di dalam keluarga pun kita perlu bentuklah keluarga itu. Ya. Kita kembali ke ayat yang pertama, kita membentuk diri kita
di dalam kebenaran Injil, dan kebenaran Injil ini harus kita terapkan, kita ajarkan kepada keluarga kita sendiri. Nah, kalau di dalam keluarga ini diajarkan hal tatanan hidup yang sama ya, dan menjadi sama, maka apa yang terjadi ya, orang tua, mahkota orang tua adalah anak-anak. Aku bangga melihat anak-anak yang ku lahirkan. Demikian anak-anak, aku bangga punya orang tua yang melahirkan aku. Nah, jadi ada keseimbangan di sini, maka keluar tetaplah seperti itu, tidak mengubah konsep dari keluarga. Nah, jadi sangat penting sekali didikan di dalam keluarga. Dan sekarang ini adalah masa yang sangat penting sekali untuk kita kembali kepada keluarga. Karena apa? Karena kita tidak boleh keluyuran lagi. Belajar harus di rumah, bukan harus di rumah. Entah sementara atau selamanya, saya belum tahu ya. Tapi yang jelas sekarang anak-anak belajar di rumah. Guru di sekolah, anak-anak di rumah masing-masing. Nah, banyak orang tuanya mengeluh. Ya, tadi saya lihat di TV. Aduh, anak saya yang satunya SD, yang satunya SMP. Tanya, mama sudah lupa. Loh, mama kok bisa lupa? Apalagi guru saya. Waduh, gimana saya bisa mengerti mama? Jadi keluarga ribut sendiri. Nah, inilah waktunya kita belajar. Bagaimana kita bisa sepenuh waktu mengajar anak-anak kita atau generasi kita yang benar. Supaya nanti kalau keluar tidak bisa dipengaruhi lagi oleh ajaran-ajaran yang lainnya. Kita tanamkan dengan baik-baik. Kita sekarang membatasi anak-anak bermain-main keluar. Membatasi anak-anak tidak boleh bermain-main dengan teman-temannya seperti dulu. Bukan kita yang membatasi. Tapi ada aturan yang seperti itu. Nah, inilah kesempatan untuk kita bisa berbenah dalam satu keluarga yang murni gitu. Ya. Kalau kita tidak mempunyai dasaran ajaran yang benar, wah, bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang baik dan benar? Inilah masanya. Bukan hanya intelektualnya atau akademisnya saja, terutama pada karakter hidupnya. Karakter hidupnya. Alkitab juga mengajarkan di Perjanjian Lama, ya, dikatakan ajarlah anakmu pada waktu tidur. Ajarlah anakmu pada waktu bangun. Ajarlah anakmu pada waktu berjalan-jalan. Ajarlah anakmu pada waktu duduk. Wah, itu. Jadi intensif sekali untuk mengajar keluarga itu. Tuhan mengajarkan seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan ajaran kepada anak-anak kita akan keliru sunya. Kita menyimpang dari kebenaran Injil. Mas bapak wong cilik meneh-meneh gede lak roh dhewe kan gitu ya. Wah, ini kalau sudah begini Bapak Ibu, ini berarti orang tua tidak bisa mengajar yang benar. Orang tua tidak tahu bagaimana cara mengajar. Sebab memang dia sendiri tidak tahu cara hidupnya yang benar atau yang salah. Ya saya inilah gitu. Dan kebanyakan orang memang seperti itu. Biar jadi besar nanti kan jadi sendiri. Sedangkan sekolah saja, pokoknya anak saya sekolah, sudah berangkat sekolah pagi, siang pulang, sudah puas. Saya bisa membayar SPP-nya, sudah puas. Tapi tidak pernah dikontrol anak itu sampai di mana mati kamu. Sampai di mana
biologimu, bahasamu bagaimana. Nggak pernah manusia ngecek seperti itu. Ya memang tidak mampu lagi. Apalagi yang mampu juga tidak bisa berbuat itu. Karena apa? Karena sibuk bekerja siang malam. Sehingga keluarga itu terbentuk oleh keadaan sekelilingnya di dalam masyarakat itu. Wah, ini yang fatal gitu ya. Fatal sekali. Banyak anak-anak yang bisa bandel melawan orang tuanya karena terbentuk di luar, bukan terbentuk di dalam. Nah, sekarang inilah mari kesempatan yang ada, ajar anak sungguh-sungguh, mumpung ada situasi yang membatasi ini, sehingga nanti kalau sudah dibuka, anak sudah tahu batas-batas untuk belajar. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Ya. Saya percaya Alkitab telah mengajar kita dengan baik. Ya. Mari kita belajar bersama-sama ya, untuk menggali kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan selalu akan membukakan ya, hal-hal yang masih tersembunyi kepada kita untuk kita bisa mengetahui kebenarannya. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa, dalam satu pujian lebih dulu. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit satu pujian, Yesus terbesar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, dalamku selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengar bersama-sama. Tuhan terus mengajar kami bagaimana tatanan hidup yang sebenarnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus ini, supaya kami bisa menerapkan di dalam hidup kami kebenaran-kebenaran Injil untuk bergaul baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, agar nama Tuhan kami muliakan di dalam hidup ini. Kami yang tadinya tidak tahu kebenaran, tapi karena Tuhan terus mengajar kepada kami, lalu kami bisa memiliki dan mengetahui kebenaran itu. Tambahi terus Tuhan kami, sampai kami bisa menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kami, tatkala kami memiliki pergaulan atau pertemanan dengan orang-orang yang lain. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu untuk kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, dan sekarang ya Tuhan,
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan milikilah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.